Halo Aries, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aries, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aries, hari ini kita mengangkat judul yaitu Auramu Saat Ini. Oke Aries, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aries bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aries, kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya Temperance, kartu kedua. Di sini ada The Wheel of Fortune, kartu ketiga. Di sini kita punya Knight of Wands, kartu keempat. Di sini ada Four of Cups, kartu kelima. Di sini kita punya King of Cups, dan kartu yang keenam di sini ada King of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini di sini kita punya The Empress. Oke, baiklah. Konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Auramu saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Empress. Ini menggambarkan kasih sayang. Ini menggambarkan rasa saling menghargai, rasa saling menyayangi, rasa saling respect yang mulai tumbuh, yang dirasakan orang-orang sekitarmu terhadap dirimu saat ini. Dan ini sangat membuatmu semakin fokus, semakin optimis, dan semakin mampu dan berani mengambil langkah besar lainnya untuk benar-benar bisa memajukan setiap kehidupanmu, setiap apa yang kamu jalani. Nah, karena apa? Ada perubahan cara pandang, ada perubahan perlakuan, sikap dari orang-orang sekitar terhadap dirimu. Karena di sini tergambar jelas ya, kamu adalah seseorang yang sangat mampu memberikan segala sesuatu yang terbaik yang kamu miliki untuk setiap orang. Dan dari situ tumbuh rasa nyaman. Nah, mungkin ya, selama ini kamu sempat diperlakukan secara nggak adil, secara negatif begitu ya. Mungkin ada yang selalu musuhin kamu, ada yang selalu mencari-cari cara agar bagaimana bisa berselisih paham dengan dirimu. Sebahagian ada yang menghindar, terlihat menjauh begitu ya. Tetapi kamu nggak pernah memandang ini semua sebagai beban, sebagai hal yang negatif yang ada di pikiranmu, dan ini akan menghambat fokusmu. Makanya kamu mencoba menerima itu semua. Mencoba menerima perbedaan. Karena nggak akan ada cara berpikir setiap orang itu akan sama. Nggak akan semua orang senang ataupun setuju dengan apa yang kita inginkan. Pasti ada pro dan kontra. Nah, makanya kamu mencoba menerima, mentolerir itu semua. Ditambah ya dengan sikap yang selalu positif, komunikasi, cara bertutur yang selalu santun, dan selalu ingin berguna, ingin bermanfaat bagi orang sekitar, selalu memberikan yang terbaik yang kamu miliki untuk di-share, untuk dibagikan. Maka kali ini, yang dulunya menghindar, menjauh, mulai berpikir 2 kali untuk musuhin kamu. Karena terlihat jelas bahwa kamu berbeda dari apa yang mereka pikirkan.
Nah, ini tentunya dengan bukti-bukti yang juga bisa turut kamu perlihatkan. Mulai ada kemajuan, mulai ada perkembangan di dalam kehidupanmu. Dan mulai ada kebahagiaan dan kesejahteraan yang bisa kamu berikan untuk orang-orang sekitarmu. Ya, makanya mereka-mereka, orang-orang, tetangga, lingkungan yang ada di sekitarmu mulai mengagumimu, mulai respect, mulai saling menghargai. Dan tentu ya, mereka melihatmu sebagai sesosok yang benar-benar memiliki aura positif, memiliki kualitas yang berbeda dari kebanyakan orang lainnya. Dan beberapa ada yang sempat berkata, "Waduh, sumpah, keren banget, gila banget tuh orang, tuh anak," katanya. Ya kan? Dia mampu membalikkan keadaannya, mampu mengembangkan kehidupannya menjadi lebih baik. Dan dia orangnya sangat positif. Nah, inilah ya, aura, inilah sikap yang akhirnya bisa dikagumi, yang akhirnya membuat orang tertarik, membuat orang nyaman dengan dirimu. Dan tentu ini menjadi sebagai sebuah anugerah, sebagai kado terindah yang akhirnya mulai kamu rasakan di dalam kehidupanmu. Jadi jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Jangan pernah menyimpan, merekam memori-memori ya, terhadap hal-hal yang negatif. Jadikan kegagalan, jadikan kekecewaan di masa lalu sebagai pelajaran yang berharga. Tetapi rasa kecewanya coba dulu dikesampingkan. Karena jika kita mengingat-ingat ya, pemikiran kita terkontaminasi dengan hal yang negatif, maka kita akan kehilangan fokus, akan kehilangan optimisme, akan kehilangan keyakinan untuk melakukan langkah besar lainnya yang ingin kita lakukan. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Temperance. Nah, benar kan? Jadi, ini menggambarkan keharmonisan, keselarasan, serta keseimbangan yang mulai kamu mampu lakukan, mampu kamu hadirkan di dalam hidupmu. Ya? Dengan bersikap seimbang, dengan berpikir, ataupun dengan berkeinginan, berkemauan yang sesuai dengan kemampuan kita. Tidak memaksakan apapun kehendak kita, apapun keinginan kita terhadap orang lain ataupun terhadap apapun. Maka di saat itulah kita akan mampu melakukan yang terbaik. Tidak akan terbebani oleh asa, oleh angan-angan yang setinggi langit. Ya, jelas kita nggak akan mampu memeluk gunung. Tangan kita nggak sampai. Nah, jadi kamu benar-benar sesuaikan porsinya, sesuaikan tempatnya, sesuaikan waktunya. Jadi semuanya terlihat seimbang. Mampu kamu tempatkan secara seimbang. Nah, ini akan mendatangkan kebahagiaan, rasa nyaman, keharmonisan, serta keselarasan yang bisa kamu rasakan di dalam hari-harimu. Sehingga ini akan membangun semangatmu, membangun optimismemu, terus mendorong fokusmu untuk menjadi yang lebih baik lagi daripada dirimu yang kemarin. Oke, kita lanjut. Kita di sini kartu kedua. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Nah, ini adalah perubahan yang baik yang datang dengan cepat. Kenapa? Karena mulai ada keberkahan, mulai ada keberuntungan, mulai ada support, mulai ada dukungan dari siapapun dan dari hal apapun yang ada di dalam kehidupanmu. Dan ini memang bukan datang dengan begitu saja. Ini datang karena keyakinanmu, karena tekad yang kuat, karena dedikasimu, serta kamu terus mau
ya, memulai kembali, mencoba lagi, berusaha dari nol lagi. Dari kegagalan-kegagalan yang pernah kamu alami. Ya, jadi tidak akan ada kekalahan yang benar-benar melekat ke dalam kehidupan kita. Kalau kita benar-benar mampu memulai, mampu mencoba lagi. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Dan pada akhirnya kita akan temukan formulasi-formulasi yang tepat, ya, cara-cara yang bijak bagaimana agar kehidupan kita berjalan lebih baik daripada hari sebelumnya. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Knight of Wands. Nah, ini seperti energi positif yang semakin hari semakin besar. Makanya auramu saat ini benar-benar gila, benar-benar keren sekali. Dan ini mendatangkan berbagai hal baik terjadi di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena salah satunya ada tekad, ada keberanian di dalam dirimu untuk meraih apapun yang kamu inginkan, serta untuk memperbaiki diri ataupun untuk menerima kenyataan yang telah terjadi. Oke? Nah, keberanian inilah yang akhirnya mampu membuang keraguan-raguanmu, membuang ketakutanmu, membuang kegelisahanmu terhadap hal-hal negatif yang memang mungkin pernah kamu alami. Ya, makanya di sini menggambarkan energi yang sangat besar sekali. Ya. Ada seorang satria, ya, dengan gagahnya dia menunggangi kuda kesayangannya, maka rintangan apapun akan mampu dia lewati bersama tunggangannya. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, jadi ini pergantian situasi, ya, yang mungkin dulunya situasinya nggak nyaman, ya. Kamu sempat merasakan jenuh, merasakan bosan, ya, dijauhi, orang-orang menghindar, ataupun banyak yang musuhin, banyak yang berselisih paham. Nah, akhirnya situasi ini berganti dengan situasi yang lebih baik. Kamu mampu menghadirkan kenyamanan untuk siapapun. Dengan mereka nyaman terhadap dirimu, maka ini akan sedikit demi sedikit merubah cara pandang mereka, merubah cara berpikir mereka yang selama ini mungkin sedikit negatif terhadap dirimu menjadi lebih positif. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang kelima. Di sini kita punya King of Cups. Nah, ini mungkin lebih kepada sikap tenang, ya, cara berpikir yang tenang, terbuka, begitu, ya, cara menerima keadaan dengan sangat baik, caramu memperlakukan orang lain, ya, dengan begitu anggun, penuh wibawa. Dan ini juga menjadi salah satu faktor, ya, kenapa kamu memang terlihat begitu keren, ya. Karena auramu saat ini benar-benar terpancar. Kualitasmu benar-benar terlihat begitu indah, begitu baik, ya, dari orang-orang sekitar. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya King of Wands. Nah, ini sama seperti yang tadi Knight, ya, ada semangat, ada energi yang besar, ada keberanian untuk meraih apa yang kamu inginkan. Tetapi ini lebih menggambarkan kurang lebih sama, tetapi ini ada bedanya sedikit. Karena ini adalah kemauan. Kemauan yang besar, keinginan yang cukup kuat untuk terus mengasah diri, untuk terus memperbaiki diri, agar lebih baik dari dirimu yang kemarin. Ya, dengan begitu kamu akan benar-benar mampu terus mengubah keadaan hidupmu menjadi lebih baik setiap harinya. Oke, saya kira itulah
pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga temanku benar-benar akan mampu menunjukkan kualitas terbaikmu, benar-benar akan mampu memperlakukan setiap hal yang ada di dalam hidupmu dengan sangat baik, dengan seimbang, dengan cara-cara yang tepat. Dan dengan begitu, auramu akan begitu terpancar. Dirimu akan semakin dikagumi, dihargai. Bahkan kamu mulai memiliki power, mulai memiliki pengaruh yang lebih positif, yang lebih baik untuk kamu melakukan hal-hal luar biasa lainnya di dalam kehidupan. Oke, semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.